Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Jujur aja, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan ekstrim. Kita akan bedah sains di balik Archidendron pauciflorum, atau yang lebih sering kita panggil dengan nama kebanggaan lokal kita, jengkol. Biji yang satu ini sukses bikin meja makan sampai dunia medis berdebat sengit. Seru banget kan? Coba deh kalian pikirin, gimana ceritanya sebuah biji yang baunya minta ampun bisa jadi pahlawan penolong nyawa, tapi di saat yang sama bisa ngancur-ngancurin ginjal kalian? Ini benar-benar paradoks kuliner yang aneh banget. Di satu sisi jengkol dipuja-puja sama para pencinta makanan, tapi di sisi lain bikin para dokter ginjal ketar-ketir. Nah, ini ngasih lihat dengan jelas pembagian kubunya. Buat yang doyan, jengkol ini dipuji setinggi langit karena teksturnya yang legit dan konon punya manfaat kesehatan segudang sebagai sumber nutrisi. Tapi buat yang benci, wah, mereka pasti langsung kabur gara-gara bau sulfurnya. Bau yang bisa nempel di kamar mandi berhari-hari. Belum lagi ada risiko keracunan ginjal yang mengintai. Bener-bener makanan dengan dua kepribadian yang bertolak belakang. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kejutan nutrisi dan kekuatan tersembunyinya. Kenapa sih orang-orang rela nahan bau demi jengkol? Jawaban singkatnya, karena kepadatan nutrisinya ternyata gila-gilaan. Kalau kita lihat faktanya, jengkol ini punya kandungan protein yang bahkan lebih tinggi dari kacang kedelai loh, yang krusial banget buat perbaikan jaringan tubuh. Terus zat besinya juga juara buat mencegah anemia. Dan yang nggak disangka-sangka, kalsium sama fosfornya juga tinggi banget. Ini luar biasa bagus buat kepadatan tulang, sampai-sampai beberapa sumber merekomendasikan nutrisi ini buat ibu hamil. Tapi, poin paling krusial yang mau saya tekenin di sini adalah, jengkol ini ibarat pabrik antioksidan. Ada polifenol, flavonoid, terpenoid, dan sederet vitamin dari A sampai C. Ini bukan sekedar deretan huruf ya, ini adalah pasukan elit pelindung tubuh kalian. Riset di lab nunjukin kalau antioksidan dari ekstrak jengkol ini bisa ngelindungin dinding lambung dari luka dan bantu ngelawan radikal bebas pemicu sakit jantung. Lanjut ke bagian fakta versus fiksi, asam urat dan diabetes. Apakah jengkol beneran obat ajaib atau malah bahaya terselubung? Kalian pasti sering banget dengar mitos dari mulut ke mulut kalau jengkol itu bisa nyembuhin diabetes kan? Nah, coba kita kesampingkan dulu mitosnya dan kita lihat apa kata studi ilmiah secara objektif. Ternyata sainsnya lumayan bikin kaget. Ekstrak jengkol emang terbukti bisa ngaktifin kelenjar yang memproduksi insulin buat nurunin gula darah pada tikus percobaan. Wah, kabar baik dong. Tunggu dulu. Di balik itu, 100 gram jengkol itu ngandung karbohidrat yang tinggi banget, sekitar 23,5 gram. Itu udah hampir setara sama sepiring nasi putih. Jadi, kalau penderita diabetes makan jengkol berlebihan dengan dalih buat obat, yang ada gula darahnya malah meroket tajam. Terus, gimana dengan ketakutan soal asam urat? Banyak banget kan orang yang parno, gak mau nyentuh jengkol sama sekali, karena takut besoknya sendi-sendi langsung bengkak dan nyeri. Nah, sains ngasih pandangan yang agak beda nih soal ini. Jengkol emang mengandung purin iya, tapi itu adalah purin nabati, atau dari tanaman. Riset nunjukin kalau purin nabati itu nggak memicu lonjakan asam urat seganas purin hewani, kayak dari daging merah atau jeroan. Jadi buat kalian yang punya asam urat, makan jengkol itu sebenarnya relatif aman, asalkan porsinya sangat dibatasi. Masuk ke ancaman utamanya, bahaya jengkolan. Ini adalah ancaman medis beneran yang cukup menyeramkan. Kenalin nih sang tokoh antagonis utama kita, asam jengkolat. Ini adalah jenis asam amino bersulfur. Masalah terbesarnya, si asam ini susah banget larut dalam air. Kalau kalian makan jengkol terlalu banyak atau pas perut lagi kosong melompong, asam ini bakal mengendap dan berubah jadi kristal-kristal mikroskopis yang tajamnya minta ampun di dalam ginjal dan saluran kemih kalian. Bayangin aja ada pecahan kaca kecil di dalam sana. Dan kalau sampai kalian kena yang namanya jengkolan atau keracunan jengkol, gejalanya nggak main-main. Biasanya muncul 2-6 jam setelah makan. Kalian bisa ngerasain sakit yang luar biasa pas buang air kecil. Urin berdarah gara-gara kristal tajam tadi menggores saluran kemih kalian. Nyeri perut atau panggul yang melilit hebat sampai mual muntah. Di skenario paling ekstrim, kristal ini bisa menyumbat ginjal sepenuhnya dan memicu gagal ginjal akut. Serem kan? Terus, pertolongan pertamanya gimana kalau udah terlanjur kejadian? Ini krusial banget. Kalian harus langsung minum air putih dalam jumlah yang masif. Secara harfiah, kalian harus ngebanjirin tubuh pakai air buat maksa kristal-kristal tajam itu keluar dari ginjal. Minum terus sampai urinnya jernih lagi. Dan pastinya, segera lari ke dokter kalau rasa sakitnya memburuk atau kalian nggak bisa pipis sama sekali. Oke, bagian terakhir. Konsumsi aman. Gimana sih cara nikmatin jengkol tanpa harus deg-degan berakhir di UGD? Kunci rahasianya ada di persiapan untuk menetralisir si asam jengkolat tadi. Aturan paling pertama, jangan pernah makannya mentah-mentah. Sebagai gantinya, rendam dulu biji jengkol dalam air selama 3 hari.
Dan ingat, airnya wajib diganti setiap hari ya. Atau kalian bisa pakai metode tradisional yang lebih epik, yaitu dikubur di dalam tanah selama 7 hari penuh. Apapun caranya, pastikan jengkol direbus sampai benar-benar empuk sebelum masuk mulut. Nah, kalau buat ngusir baunya yang legendaris itu gimana? Biar bau sulfurnya minggat, kalian bisa rebus jengkolnya pakai bahan aromatik kayak sereh, daun salam, dan sedikit garam. Metode ini bekerja kayak sihir buat narik keluar bau yang menyengat tadi, bikin hidangan kalian jauh lebih ramah buat hidung orang-orang di sekitar kalian. Jadi, satu hal yang harus selalu kalian ingat adalah angka ini, 50. 50-100 gram itu adalah batas maksimal harian yang disaranin dokter gizi. Kalau dibayangin, ya cuman sekitar 1 atau 2 biji jengkol ukuran sedang aja. Udah, stop di situ. Dan tolong diingat, jangan dimakan setiap hari. Dan hindari banget makan jengkol kalau perut kalian lagi kosong. Jadi, setelah kita bedah semua ini, melihat nutrisinya yang super padat tapi di sisi lain ada racun yang bisa ngebentuk kristal tajam di ginjal kalian, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih. Apakah sensasi rasa legit dan nutrisi dari jengkol ini sepadan sama risikonya buat menu makan kalian selanjutnya? Coba dipikir-pikir lagi deh. Keputusannya murni ada di tangan kalian. Sampai jumpa di sesi penjelasan kita selanjutnya.